warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kuliah jam pertama ya. Usia kuliah jam pertama masih fresh, dan pada pertemuan yang keempat tak terasa sudah 1 bulan ya. 1 bulan semester Gasal 2021-2022, masih dengan tatap maya. Pertemuan keempat, topik kita kali ini adalah akan bahas mengenai ilustrasi, kemudian ilustrasi, tabel, dan juga equation ya. Ilustrasi, tabel, dan equation. Jadi kalau kita membuat dokumen, seringkali isinya bukan cuma narasi ya, narasi yang dalam paragraf-paragraf, tetapi seringkali ada juga satu informasi tertentu yang akan lebih menarik lagi kalau ditampilkan dalam tabel. Kemudian juga misalnya ada satu informasi tertentu yang berbentuk bagan atau satu flowchart ya, yang menjelaskan suatu proses tertentu atau suatu urut-urutan kegiatan tertentu, dan mungkin juga di dalamnya ada, di dalam narasi itu ada penjelasan yang menggunakan formula gitu. Misalnya ya, rumus-rumus tertentu itu, apalagi kalau di kita akuntansi relatif mungkin tidak ya, kalaupun misalnya rumus ya mungkin hanya rumus statistik sederhana gitu. Tetapi kalau flowchart, apalagi akuntansi ini, flowchart, kemudian bagan, misalnya struktur organisasi ya, di mana nanti mungkin akan ada laporan kerja praktek gitu kan, mungkin perlu untuk menyajikan bagan struktur organisasi gitu. Itu kita perlukan gitu. Dan ini difasilitasi oleh Microsoft Word. Jadi ya meskipun mungkin banyak program lain ya yang bisa juga mengakomodir untuk membuat tampilan-tampilan yang juga menarik, tetapi ketika kita menggunakannya untuk keperluan penyusunan satu laporan tertentu yang akan lebih mudah dengan Microsoft Word gitu, laporan dan sebagainya, maka Microsoft Word pun menyajikan tools untuk bisa menyajikan hal itu, menyediakan tool untuk bisa menyajikan hal-hal itu gitu. Jadi misalnya kalau kita ingin menyajikan tabel gitu ya, maka kita si Microsoft Word juga menyediakan cara untuk kita bisa menyajikan tabel. Tetapi untuk perhitungan-perhitungan yang mungkin lebih rumit ya, tentu akan lebih sangat terbantu jika menggunakan Microsoft Excel ya. Jika menggunakan Microsoft Excel, dan dari Microsoft Excel itu kemudian bisa di-copy ke dokumen Word gitu ya. Oke, jadi dari mana kita akan mulai membahas materi-materi itu? Tentu dibuka dulu Word-nya. Ilustrasi ya, ilustrasi itu kita akan bisa menampilkan ikon-ikon apa saja di dalam menu ilustrasi itu dari menu insert ini. Nah, insert itu kan ada tabel, kemudian page ya, tabel. Nah, ini illustration di ini. Jadi dalam illustration ini kita bisa menampilkan, kita bisa menyisipkan atau membuat satu tampilan tertentu seperti tadi misalnya flowchart atau misalnya bagan atau struktur organisasi dan yang lain ya, yang lain yang memerlukan ilustrasi tertentu yang akan lebih mempermudah penjelasan atau lebih menarik perhatian pembaca gitu. Nah, ini jadi di illustration ini kita menyisipkan gambar ya, baik dari device yang kita punya, mungkin kita menyimpan gambar-gambar tertentu, mungkin foto, mungkin gambar tertentu gitu ya, atau kita juga bisa menyisipkan dari online pictures, kita bisa browsing dari online picture, dan ini tentu harus bisa dilakukan ketika device kita terkoneksi dengan internet.
Kemudian juga ini shapes, bentuk-bentuk bentuk-bentuk tertentu ya, ada 2 dimensi. Kalau di sini dua dimensi ya, ada 1 dimensi, 2 dimensi, nanti ada 3 dimensi enggak? Atau nanti bisa dibuat 3 dimensi gitu. Jadi ini ada bentuk 1 dimensi garis, kemudian ada berpanah gitu ya, 2 dimensi ada rectangle, segi 4, oval dan sebagainya ya, dan sebagainya. Kemudian juga dalam bentuk kalau tadi yang 1 dimensi ini ada garis gitu ya, ada garis berpanah. Nah, garis berpanah ini juga ada yang disediakan untuk garis yang panah yang model blok gitu ya. Model blok seperti ini, jadi bisa yang model seperti inilah ya, block arrows gitu. Kemudian equation shape ini juga ada tersedia, walaupun nanti mungkin akan lebih sering digunakan dengan menu equation ya, bukan dari sini ya, tetapi ini tersedia. Kemudian ada flowchart di sini nah ini kalau penggunaan flowchart tentu ada aturan-aturan khusus ya, ada aturan-aturan khusus. Jadi misalnya untuk memulai itu bentuknya bentuk apa gitu, bentuk flowchartnya biar seperti apa. Nah, kemudian untuk misalnya pengambilan keputusan, nah ini kan ya, ini flowchart proses. Nah, kalau proses seperti ini gitu. Kalau ini apa? Ini flowchart alternate proses untuk alternatif, karena biasanya kalau dari suatu proses atau urut-urutan kegiatan atau suatu prosedur tertentu itu kan ada, mungkin bukan prosedur tunggal ya, tapi ada pilihan alternatif gitu. Jadi misalnya kalau pengurusan dokumen perpajakan misalnya ya, itu mungkin harus melalui kelurahan, tetapi kalau dokumennya sudah lengkap misalnya harus bisa langsung ke kecamatan atau langsung ke BPN gitu. Jadi kan ada alternatif urut-urutan kegiatannya gitu. Nah, ini flowchart alternate proses. Kemudian flowchart ini untuk pengambilan keputusan seperti ini. Jadi maksud saya adalah bahwa ketika kita membuat flowchart maka tidak bisa asal ya, tidak bisa asal menggunakan bentuk flowchartnya itu, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Karena apa? Karena masing-masing flowchart itu ada maknanya, dan ini berlaku general ya, Jadi ya memang si Microsoft Word itu menyediakan demikian. Jadi apa yang dibuat oleh kita itu juga akan dipahami sama sebagaimana yang dibuat oleh orang dari luar atau dari instansi lain atau bahkan dari negara lain gitu. Tuh, kemudian start, banner, callout, kayak gitu-gitulah ya. Jadi banyak sekali bentuk shape yang bisa digunakan. Kemudian icon ini juga banyak sekali lah ya. Ada accessibility kita sering lihat lah ya, misalnya di mana lah apa ini sih, dilarang, ini siapa artinya ya, tidak dilarang melihat ya, ada mungkin dilarang memotret gitu ya di lingkungan tertentu. Kemudian ada peralatan atau fasilitas khusus untuk yang penyandang disabilitas dan seterusnya. Banyak lah ya ini, jadi icon kita bisa insert juga itu ya. Kemudian ada, nah ini model 3 dimensi. Model 3 dimensi ini bisa juga kita ambil dari device yang kita punya kalau memang kita sudah menyimpannya, atau ada dari stock dimensi models gitu. Ini kemudian ada smart art ya. Seperti yang kemarin ini ada satu bentuk-bentuk tertentu ya, ada bentuk-bentuk tertentu yang mungkin kita akan gunakan untuk presentasi, untuk apa namanya ya, memperkaya atau mempercantik ya presentasi gitu. Dan bisa ini nanti kan hasil itu bisa dikopi ke PPT misalnya. Tuh, kemudian chart ya, grafik ini juga bisa kita tambahkan. Dan kalau grafik tertentu ya, grafik ini karena biasanya menunjukkan satu proporsi tertentu atau satu apa ya, grafik itu kan menunjukkan satu ya mungkin proporsi atau mungkin satu jumlah tertentu. Ini kaitan dengan data kuantitatif biasanya ya, terkait dengan data kuantitatif, dan itu nanti akan ketika kita pilih itu ya, akan ada ini pilihan-pilihan apa namanya,
data yang diperlukan untuk bisa menyajikan itu gitu. Kemudian ada screenshot ya, screenshot juga kita bisa tampilkan dan sisipkan di dokumen yang kita punya. Itu illustration, kemudian nah juga tabel ya, illustration ini tabel mana ini ya, insert tabel kita bisa membuat tabel sesuai dengan kebutuhan ya, membuat insert tabel sesuai dengan kebutuhan gitu. Dan yang terakhir nanti equation ini juga, jadi masih di menu utama insert ini equation, ketika kita akan membuat rumus-rumus tertentu. Rumus-rumus ini jadi pilihannya banyak ini atau kita gunakan ini more equation from atau insert new equation gitu ya, insert new equation. Jadi kita bisa bebas untuk menentukan, untuk membuat equation yang memang kita perlukan. Itu. Nah, sekarang tabel dulu deh ya, tabel dulu. Kita membuat tabel ini dari sini kan, tabel. Jadi misalnya tabel 2 kali 3, misalnya 2 kali 3 gimana? 2 kali 3, 2 kali 3 itu 2 kolom 3 baris ya. Apa 3 kolom 2 baris? 2 kolom 3 baris atau 2 baris 3 kolom. Tuh, di 2 kali 3 lihat ya. 2 kali 3 kita lihat gambarnya. Ini kan mengikuti nih. Insert tabel, kita misalnya ini 2 kali 1, berarti 2 kolom 1 baris ya. 2 kolom 1 baris. 2 kali 1 artinya 2 kolom 1 baris. Kemudian kalau seperti ini 3 kolom 1 baris. Kalau seperti ini 3 kolom 1 baris. Jadi X kali Y, jangan X kali Y lah ya, X kali Y, X-nya adalah kolom, Y-nya baris, kayak gitu ya, Y-nya baris kalau misalnya ini X kali Y. Ini, oke ya. Nah, kalau seperti ini gimana? Ini kan 1 nih, 1 kali, ini 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3, 1 kolom 3 baris, jadi yang depan kolom, yang belakang baris. Oke, bisa dipahami lah ya. Nah, kemudian saya misalnya mau buat tabel 2 kali 3 gitu, 2 kali 3. Jadi mengset tabel itu bisa dari awal. Nah, tetapi ketika kita sudah membuat tabel dan ternyata ada perlu untuk baris atau kolomnya ditambahkan, atau sebaliknya perlu baris atau kolom yang dihilangkan gitu, maka kita bisa dengan mudah menyesuaikan gitu. Jadi misalnya ini nama kemudian ini deh, nama produk wilayah gitu ya, wilayah kemudian produk ini ternyata ini nggak cukup gitu ya, ini nggak cukup karena ternyata ada 2 produk gitu, ternyata ada 2 produk. Jadi ini harus kolomnya kan kurang ya, bukan hanya kolom produk A, tetapi juga karena saya harus juga ada produk B yang harus dilaporkan gitu. Jadi saya tambahkan nih, tinggal di blok, kemudian klik kanan, yang biasa gampang saya lakukan ya. Kemudian insert. Nah, insert ini ada pilihan insert, kita tambahkan di sebelah kiri atau di sebelah kanan, di atas atau di bawah gitu. Kalau blok seperti ini ya kiri kanan gitu ya, kalau atas bawah nanti hasilnya beda, kiri atau kanan. Jadi saya misalnya pilih kanan, maka akan seperti ini, produk B misalnya. Kemudian kalau yang ini saya pilih yang ini juga, kalau biasanya kalau kita buat tabel kan akan lebih mudah dipahami kalau ada nomor urutnya gitu ya. Jadi ini kurang kolom nomor urut, saya tambahkan di sebelah kiri. Nah, ini nomor ini bisa dipanjangkan, bisa diperpendek gitu ya. Misalnya ini di tengah. Kemudian bisa di shape seperti itu, bisa pakai shadow gitu, bisa di shadow dengan berbagai warna gitu.
Nah, ini kemudian misalnya yang wilayah yang harus saya laporkan itu bukan hanya satu, bukan hanya dua, tetapi ada 4 wilayah misalnya, ada 4 wilayah. Maka si apa namanya barisnya kurang gitu, barisnya kurang, maka harus ditambahkan. Untuk menambahkannya ya banyak cara lah ya. Salah satunya ini yang paling gampang. Ini letakkan kursor di bagian mana kita akan menambahkan, enter kayak gitu. Jadi ini 1, 2, sorry. 1, 2, 3, 4. Misalnya ini wilayah Jateng, kemudian Jabar, Jatim, saya ini DIY gitu. Ya, produk A misalnya 100, produk B 200, ini 150 misalnya, 210, ini 240, ini misalnya 250, ini 220 misalnya ya. Nah ini ternyata masih kurang, misalnya masih kurang karena saya juga harus menambahkan jumlah jumlah seluruh produk yang terjual di masing-masing 4 wilayah ini, dan juga jumlah keseluruhan produk yang terjual untuk seluruh wilayah gitu. Jadi ini kurang nih, harus saya tambahkan saja sebelah kanan ya, biar tidak menambahkan ini, tidak menambahkan apa namanya, tidak perlu meriset yang lain. Ini misalnya jumlah, ini juga jumlah itu ya. Jumlah. Nah ini bagaimana cara menjumlahnya? Cara menjumlahnya kita letakkan kursor di sini di tempat mana kita akan menempatkan hasil penjumlahan. Maka si bot ini juga menyediakan alat ya, tools untuk melakukan penjumlahan dari sini nih. Jadi ketika kita meletakkan kursor di daerah tabel, maka akan muncul menu tambahan. Coba kita lihat ya. Kalau ini di luar, itu maka ini menu utamanya di dalam ribbon itu hanya ini ya, dari file ini sampai sini lah ya. Ini. Nah, ketika si kursor saya letakkan di bagian di dalam tabel, misalnya saya akan menjumlahkan di sini nih, nah, maka akan muncul tabel design, ada layout gitu. Di layout. Nah, ini kalau untuk penjumlahan kita klik layout, kemudian formula. Nah, ini kan saya akan menambahkan di sisi kanan, sisi kiri kan, jumlah-jumlah yang ada di sisi kiri gitu. Maka ini sama dengan sum, ini sudah betul nih sum left. Ini juga sama, sum bukan above, ini juga left sebelah kiri, ini juga sama left. Ini sama juga. Nah, kemudian yang ini untuk jumlah seluruh produk, jumlah setiap jenis produk untuk seluruh wilayah penjualan gitu ya. Misalnya saya letakkan di sini, kemudian dijumlahkan juga. Ya, ini above ya. Ini sama, sama. Nah, tinggal di set mau seperti apa tampilannya gitu. Jadi misalnya di tabel ini, tabel properties, saya akan membuat shadow gitu ya. Shadow di mana? Pakai hijau misalnya, saya suka hijau. Saya seperti ini, kemudian apa namanya, tampilan itu tidak dalam bentuk seperti ini ya, tabel kolomnya
tidak semuanya bergaris misalnya, maka itu bisa diatur dari sini, dari border ini ya. Nah, enggak gini sih. Jadi ini kita blok ya di daerah mana yang akan kita perlakukan, akan kita ganti. Sure. Ini tadi sudah ada tuh. Ya, ini bawahnya ada. Nah, ini juga jumlah misalnya. Tampil properties. Nah, misalnya tampilannya menjadi seperti ini. Atau biar rapi, kalau ini mah sebentar. Ya bisa dirapikan lah. Nah, misalnya karena angka kan biasa rata kiri gitu ya. Ini rata kanan sorry, angka biasa rata kanan. Ini ya mau tengah kayak atau ya kiri gitu ya. Oke, begitu seperti itu. Nah, jadi ini menyediakan tools untuk membuat tabel ya, dan tabel bisa dikreasikan ya, dikreasikan masing-masing atau mungkin mengikuti petunjuk dari artikel atau dari dokumen yang kita ikuti gitu, yang kita buat. Nah, kemudian tadi bahwa ketika kita membuat satu tabel yang merupakan hasil dari perhitungan-perhitungan mungkin akan sedikit lebih rumit ya, dan akan lebih mudah lagi dengan alat bantu Excel gitu. Ini saya tutup dulu, saya ke Excel. Saya copy dulu ke Excel. Keep sourcing, match it. Oke. Nah, belum ini ya. Sebentar dulu. Ya, jadi seperti yang tadi misalnya kita akan menjumlahkan gitu. Ini jumlah juga. Nah, maka kalau Excel itu kan akan lebih mudah ya, sama dengan sum. Nanti pada saat membuat ini dengan kalau ketika mempelajari Excel nanti akan ketemu dengan yang lebih rumit. Ini kita bisa langsung copy ke bawah gitu kan, langsung ditarik ke bawah. Kemudian ini jumlah juga misalnya. Sama dengan sum. Ini kan, ini aja ditarik. Enter. Tarik. Nah, hasilnya kita bandingkan ya. Nomor, sorry, ini. Nah, kita bisa buat ini misalnya tengah ya, kita buat format selnya, bordernya seperti ini misalnya. Oke, kemudian sama dengan tadi
Ini bisa dirapikan, format cell, border. Ini belum ya, oke. Ini sama format cell, bordernya atas ya, atasnya yang belum. Oke, nah misalnya mau dikasih apa tadi, format cell, dikasih shadow ya, maka ini fillnya shadownya sama dengan yang tadi, misalnya hijau gitu, hijau, maka akan seperti ini. Dan ini bisa di copy ke ini. Copy. Nah, kalau ini berarti keep source formatting ya, sesuai dengan apa yang ada di Excel. Ini mengikuti use destination style gitu. Nah, saya pakai ini aja lah misalnya. Ya kan seperti ini. Jadi ini kebetulan untuk yang contoh mudah ya. Kalau yang untuk perhitungan lebih sebentar. Oke, tadi mana tadi ya? Ya, jadi seperti itu ya. Nah, ini untuk karena kebetulan perhitungannya mudah. Kalau perhitungannya lebih sulit, akan lebih mudah dengan menggunakan Excel. Jadi caranya seperti itu. Dihitung dulu pakai Excel, kemudian di-copy ke Word. Ya, bisa seperti itu. Tapi untuk perhitungannya sederhana, si Word tadi juga bisa memfasilitasi gitu. Jadi seperti misalnya apa ya? Kalau ini tadi ya yang simple aja lah, contohnya yang simple. Ya, itulah. Kemudian ini tabel ya. Kemudian yang kedua, ketika kita akan membuat satu struktur organisasi, tadi menggunakan illustration ya, struktur organisasi. Jadi misalnya saya mau buat struktur organisasi fakultas ekonomi misalnya. Fakultas ekonomi ya berarti udah tinggal dari insert, kemudian shape, kemudian saya pakai ini misalnya ya, share ini pakai yang ini juga sama, pakai yang sama, ya misalnya ada berapa ya, kita kan ada wadekan gitu ya, dekan, ada wadek gitu. Ini misalnya dekan gitu ya, seperti ini kan bisa kita masukkan keterangannya ya, add text, klik kanan gitu tadi, klik kanan, seulang. Jadi dari posisi ini, kemudian klik kanan, edit text, add text tadi. Oke lah, edit text. Okay. Nah, karena tadi saya sudah sempat add text ya, dekan misalnya, dekan. Kemudian ini posisi seperti ini, klik kanan, ini kemudian ada add text ya, wadek 1, ini misalnya klik kanan lagi, wadek 2, ini wadek 3. Ibu maaf ya. Di saya share screen-nya masih Excel, Bu. Oh iya. Iya Bu, sama Bu. Oke. Duh, jadi tadi sampai mana dong? Excel tadi ya. Saya ulang, ini Excel kita bisa di copy. Kemudian ini di blok dulu yang mau di copy. Kemudian ke Word. Nah, saya share screen-nya
ganti yang ini aja. Share screen-nya yang entire screen ya. Tadi kan dari sini ya, sudah klik kanan copy, kemudian nah ke sini nih. Jadi dari sini letakkan kursor di tempat mana kita akan mengcopy hasil dari Excel di Word ya. Jadi letakkan di mana di file Word yang akan kita pindahkan. Nih, ini keep source formatting, kemudian ada use destination style, link and keep source formatting dan seterusnya lah ya. Ada beberapa pilihan. Nah, saya misalnya pakai ini aja. Nanti tinggal dicoba-coba kalau menggunakan paste dengan pilihan yang lain hasilnya seperti apa. Yang jelas kalau di paste-nya itu ini, jadi misalnya paste-nya gambar ya, paste-nya gambar, maka yang kita pindahkan itu akan menjadi gambar, dan kalau gambar sudah tidak bisa diedit gitu ya, kecuali di crop gitu bisa, tapi untuk diisi atau di teksnya diganti itu tidak bisa. Kemudian kalau ini keep text only, itu juga hanya teks saja. Nah, saya misalnya pakai ini aja lah, keep source formatting. Nah, jadi seperti ini bisa tadi operasi matematika dalam tabel itu untuk yang sederhana bisa difasilitasi oleh Word tadi yang ini tabel yang atas. Kemudian untuk tabel misalnya ada perhitungannya lebih rumit, ada perkalian, ada pembagian, kemudian ada rumus-rumus lain ya, rumus-rumus matematika yang lain. Maka yang lebih rumit, maka lebih nyaman, lebih enak menggunakan Excel, dan dari Excel itu bisa dikopikan ke Word ya, hasilnya bisa dikopikan ke Word. Ini ya. Nah, ketika kita lihat bedanya nih, kalau misalnya kita menggunakan rumus yang disediakan oleh Word, maka tampilannya seperti ini. Tetapi kita lihat kalau kursor kita arahkan ke hasil operasi formula ya, tadi hasil operasi formula dalam hal ini penjumlahan ya, maka akan terblok seperti ini. Kita arahkan itu akan tampak seperti ini. Ya, kemudian ini saya klik di ini kursor di sini seperti ini. Ini seperti ini. Ini seperti ada blok seperti itu ya. Nah, kalau ini ke sini enggak. Kalau ke datanya enggak akan, tidak akan terblok. Nah, ini juga akan. Nah, maksud saya adalah ketika ada soal misalnya diminta untuk menghitung dengan formula, tetapi Anda menghitung dengan kalkulator atau cara lain, dan kemudian diinputkan secara manual ke sel ini, maka akan ketahuan gitu ya. Jadi misalnya ini kan gampang nih, 100 tambah 200 kan 300. Sudah misalnya diketik aja manual 300, maka hasilnya beda. Berarti tidak menggunakan equation, tidak menggunakan formula gitu. Kayak gitu ya. Nah, tadi sampai di membuat bagan ya, membuat bagan ini nanti sebagai bagian dari illustration. Membuat bagan dekanat di Fakultas Ekonomi Bisnis Unsud gitu. Ada dekan, wadah 1, wadah 2, wadah 3 ya. Wadah 3. Nah, struktur organisasi itu kan menunjukkan juga arah ininya ya. Jadi saya ini enggak ke bawah sih, langsung aja deh yang ini aja, ini wah, kemudian yang ini ini ya, kemudian ya ada tinggal ditambahkan saja sama panahnya. Misalnya. Nah, di sini bagan yang kita buat itu bisa kita ganti, bisa kita variasikan lah ya.
variasikan. Ini kan tergantung dengan kreativitas gitu ya. Kecuali untuk dokumen yang memerlukan yang ada panduannya, kita pasti harus mengikuti panduan. Tetapi kalau misalnya yang akan dinilai adalah estetikanya, maka kita bebas untuk berkreasi gitu. Jadi misalnya ini nih, saya akan buat ini untuk membuat variasi, kita bisa gunakan macam-macam nih. Jadi misalnya format shape-nya kita ganti isinya nggak biru misalnya. Jadi saya kan suka yang agak yang hijau gitu ya, misalnya hijau tapi lainnya nih ini fill ini berarti di background di dalamnya ya, isi dari ini yang tadi saya ini kan biru ya, saya mau ganti misalnya sama jangan biru, yang agak hijau-hijauan gitulah. Nah emang seperti ini gitu, misalnya ini sama hijau itu ya, ini sama juga, ini sama. Nih kemudian ini teksnya, fill-nya gitu ya, fill-nya. Nah kemudian untuk teksnya teks outline-nya solid ya. Yang ini misalnya solid line, warnanya enggak yang, coba kalau kita warna yang terang deh. Oh ini sorry, ini solid, kemudian warnanya merah, misalnya merah deh, apa ya, warna ungu gitu. Ya. Dengan wadah satu juga seperti itu, samakan saja misalnya ya, itu dari sini text outline ungu tadi ya, ungu itu, ini sama ya, karena sudah tadi ada template-nya, ini jadi bisa langsung tekan. Nah kemudian ini untuk shape-nya itu bisa diubah gitu, bisa diubah. Ini shape option text. Kemudian misalnya kalau saya mau bikin 3 dimensi gimana coba? Nah ini fill and line. Nah ini line-nya misalnya ini line kan garisnya ya, garis tepinya gitu, garis tepinya. Nah saya mau misalnya garisnya biar kelihatan apa ya, merah ya. Nah merah, dan ketebalannya juga bisa ditentukan gitu. Jadi kalau misalnya mau tebal berapa poin misalnya, ini bisa tebal. Ini juga misalnya ya solid text, text ya, bukan outline. Ini warnanya tadi merah ya, kok merah, saya kembali lagi ke sini. Gimana tadi menampilkan shape? Nah ini, jadi lainnya tadi merah ya. Ukurannya saya tambahkan tadi berapa? Inilah 2-3 poin misalnya. Ini sama lain ya, merah 3 poin gitu. Nah oke lah ya, hanya seperti itu. Kemudian kalau teks ini juga bisa macam-macam nih pilihannya. Teks solid ini tadi warnanya ya, kemudian dari transparansinya juga bisa, dari gradient lainnya bisa ya, dari ukurannya ya bisa dari sini nih, bisa dari sini ya, ukuran bisa dari sini, pokoknya bisa disesuaikan gitu. Nah kemudian misalnya ini bisa nggak dibikin 3 dimensi gitu, dipikir mau option text wrapping, enggak lah, ini saja. Ada nggak pilihan 3 dimensi? Efek. Nah ini
misalnya jadi kita buat 3 dimensi. Bevelnya ini, tingginya misalnya ini ya. Kemudian kita coba aja. Angle 10% misalnya ya. Kemudian rotasinya coba nih. Kemudian Y-nya ini, jadi nanti ketahuan 3 dimensinya. Z-nya miring 0 aja deh, Z-nya misalnya. Keep text kan ini nih, keep text flat itu berarti rata, dekanya rata gitu, tapi kan nggak bagus lah ya, jadi nggak reset. Sorry, tadi nggak perlu di reset. Ya, maka akan seperti itu, akan bisa seperti ini gitu ya. Jadi ini bisa diatur-atur sesuai dengan kreativitas masing-masing ya, kecuali kalau yang ada panduannya gitu. Oke ya, termasuk ini garis juga seperti itu. Garis itu ketebalannya bisa ditentukan gitu. Garis ini ya. Jadi misalnya ya mau format shape-nya kita mainnya dari sini. Lain atau ini kan berarti ya, lain atau fill-nya ya. Kalau misalnya fill-nya karena nggak ada fill-nya ini karena satu dimensi ya, hanya ini aja. Kita bisa misalnya mempertebal mengganti warna gitu, atau misalnya bisa nggak membuat 2 atau 3 dimensi yang tadi blocks gitu ya, bisa nggak, coba bisa dilihat dari sini ini misalnya mau saya gedein lagi gitu, bisa block nggak ya, nanti dicoba-coba ya, dicoba-coba aja tuh. Jadi ini saya perbesar, kemudian sama di sini juga yang lainnya juga bisa, misalnya ini dipertebal bentuknya ini jadi lebih berapa poin gitu ini, dan seterusnya ya, seperti itu sesuai dengan kebutuhan. Atau misalnya ini mau saya bikin dia inilah fill, kemudian apa ya, fillnya kemudian ini nih efeknya misalnya glowingnya nih, ada misalnya dibuat, nah ini ada glow-glownya gitu. Atau misalnya format 5 dimensinya yang ini, atau yang lain lah ya, yang lain. Jadi misalnya bisa dari sini fill and line, kemudian efeknya saya contohkan ini misalnya ada glow, kemudian ada layout dan properties ya gitu. Oke, itu yang kedua tadi termasuk di dalamnya, berarti ini kan yang ilustrasi ya, illustration. Kemudian berikutnya bagaimana menggunakan formula ya, menggunakan menu formula. Jadi ketika ada operasi matematika tertentu atau satu formula tertentu ya yang harus dibuat, maka kita menggunakan ini insert, kemudian ini equation macam-macam nih, ada yang ya kalau memang bentuknya seperti ini ya ini aja gitu. A sama dengan pi r kuadrat, ini kan rumus area pi r kuadrat, pi r kuadrat itu rumus ini ya, luas lingkaran ya, luas lingkaran. Kemudian ini yang macam-macam lah, ini yang sudah bukan standar, artinya memang rumus ini ada dan disediakan langsung oleh si Microsoft Word gitu. Tetapi mungkin ada rumus-rumus yang banyak sekali ya yang harus kita buat gitu. Jadi bukan formulasi standar, tapi formulasi yang memang diperlukan oleh bidang ilmu tertentu gitu. Nah, itu kita bisa dari sini. Misalnya kita rumus Pitagoras lah ya. Pitagoras itu kan, ini Pitagoras sih gampang.
A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat gitu ya. A kuadrat. Ini kan dari A kuadrat ini berarti kan begini modelnya nih. Nih ya. A kuadrat. Kemudian sama dengan, sama nih bentuknya. B kuadrat sama D plus C kuadrat gitu ya. E kuadrat. Nih. Sama kan? Nah, ini A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Tuh, jadilah. Oh ya. Kemudian misalnya rumus yang ada yang ada kurung-kurungnya apa ya? Y sama dengan aja deh, insert, kemudian equation, misalnya apa ya, saya lupa nih kalau X sama dengannya misalnya dia pakai kurung-kurung gitu. Nah, ini ini matematika ngawur aja lah. Ini kan udahlah kayak gini aja deh ya, plus bukan plusnya apa di sini, bukan plusnya di, karena salah menempatkan juga nanti bisa salah seperti ini, plus salah ya, ini kan tadi yang plus pokoknya matematika ngaco lah ya. Ya, saya hanya ingin menunjukkan penggunaan ini aja, penggunaan formulanya. X sama dengan A kuadrat, nggak akan bisa dikerjakan ini. A kuadrat ditambah B2 gitu, sebagai koefisien ya. B2. B2-nya bukan ini maksudnya. B2 misalnya. Nah, seperti itu ya. Dan untuk formula bukan formula, untuk ya formula yang lebih equation yang lebih rumit ya banyak lah ya, banyak kita. Jadi misalnya bis equation yang pakai matriks gitu, matriksnya kan juga bukan mungkin macam-macam gitu, matriksnya mungkin macam-macam dari sini. Jadi misalnya matriks 22 gitu ya, ini misalnya 1 0 0. Nah, kita kan tidak mengenal inilah, kayak kalkulus apa kita kan mengenal. Tapi artinya kalau kita diminta untuk membuat formulasi itu di dalam Word bisa gitu ya. Begitu ya, begitu. Dan untuk selanjutnya silakan dikerjakan yang ini. Nah ini ya, formulasi belum saya kasih contohnya lah, tapi ya contoh yang sederhana yang tadi saya ini. Kemudian saya tambahkan deh nanti ya formulasinya ya, yang agak-agak lebih rumit gitu. Nah,
Jadi ada 3 nih, membuat ini, kemudian melakukan perhitungan ini. Nah, perhitungan ini di permintaannya kan carilah tabel yang kosong dalam Excel. Carilah tabel yang kosong dalam Excel seperti tabel berikut ini. Nah, jadi ini ada bilangan A, bilangan B 1 sampai 10, kemudian penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ya, jadi A ditambah B, A dikurangi B, kemudian A kali B, A dibagi B, gitu kan ya. Ini. Nah, ini gunakan Excel. Hasilnya tadi di copy ke Word ya. Hasilnya di copy ke Word gitu. Kemudian untuk yang ini bagan ya, bagan. Nah, bagan ini sepertinya hanya seperti ini, tetapi dilihat nih, ada ini manajer, ada yang 3 dimensi, ya, bentuk balok ya seperti ini. Kemudian ini 2 dimensi, hanya ada line-nya itu warnanya hijau, kemudian isinya background isinya warnanya putih, tulisannya warna hitam gitu. Kemudian ini seperti ini, kemudian hampir sama ya, hanya isinya saja background dalamnya itu kuning. Kemudian yang ini sama dengan yang atasnya, tapi si ininya line luarnya ya, bingkai luarnya itu modelnya seperti ini. Nah, yang ini 3 dimensi tetapi dengan posisi seperti ini ya, 3 dimensi posisi seperti ini. Nah, karyawan ini ada glow-nya, ada shadow-nya ya, ada shadow-nya. Nah, bagaimana menampilkan ini gitu ya. Nah, kemudian untuk equation nanti saya tambahkan deh, saya kopikan saya kirim ke WA group. Saya kirim ke WA group. Oke, itu dan ini nanti hasilnya dikirimkan saja ke Google Classroom ya. Nanti Mbak Raihana akan membuatkan file untuk mengirim tugas hari ini, latihan hari ini, dan juga nanti durasi waktunya sampai jam 5 sore lah, jam 5 sore. Dan saya rasa untuk ini tuh perlu waktu karenanya mungkin kuliah kita akhiri ya, jadi kemungkinan itu tidak akan ada yang akan share screen lah kalau menurut saya ya, karena ini perlu waktu untuk mengerjakan gitu. Jadi sisa waktu nanti silakan digunakan untuk mengerjakan dua ini, dan nanti saya tambahkan dengan equation saya kirimkan di WA group. Oke, sebelum kuliah kita akhiri dan sisa waktu untuk mengerjakan latihan, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, silakan dibuka kameranya. Alif, Aisyah, Bima, Noviani, Aulia, Mutia, Pelangi, Gerial, dan Hidayatul Ummah. Aisyah, Noviani, Aulia, Mutia. Aulia, ini yang belum Aulia saja nih. Ya, udah mandi ya, walaupun kuliah pagi. Oke, kita foto bersama satu. Oke, Aulia, mukamu belum kelihatan, masih terlalu ke pinggir. Ya, belum kelihatan Aulia, agak ke. Nah, oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah kita akhiri. Ditunggu jawabannya nanti ya Mbak Rehana sampai jam 5 di Google Classroom. Udah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.